Dulu zaman bokap masih ada, dia kan selalu gini. Kalau misalkan ada boneka atau apapun gitu kayak jangan nakal. Terus kayak anak-anaknya bakal ngeliat dia terus kayak, ini kenapa orang gitu. Cewek ketakutan naik lift, tiba-tiba ke lantai 7 nggak ada orang dan gelap banget. BTW ini habis maghrib di UM lagi hujan dan orang-orang pada neduh di lantai 1. Aku ngide cari colokan ke lantai 3 soalnya lantai 1 penuh. Aku pikir ada orang di lantai 3. Aku datang ke lantai 1 tiba-tiba ke lantai 7 pas lagi cerita. Lah. Dia mencet 1 tapi 7. Oh, gimana sih? Waduh, wah mati gak lu? Serem tuh. Berapa sih minimal listrik untuk punya lift di rumah? Lift merupakan salah satu perangkat yang membutuhkan daya listrik besar. Daya listrik minimal yang diperlukan untuk mengoperasikan perangkat lift adalah 1000 watt. Hah? Kok kecil? Pakai 1300 juga bisa. Oh iya, 1300 bisa. Kalau lagi dipencet, waktu dia gerak, jepret. Aduh, di rumah sendirian. Aduh, gimana ya? Nelpon tetangga, bang, boleh minta tolong ini nggak? Cetekin MCB di depan. Saya nyangkut di lift. Hah? Lift mana? Di dalam ini. Lah, rumahku kan 1 lantai. Oh iya. Kencing dulu. Tadi dulu ya, kita prosesi ini dulu, prosesi ngetes gula darah. Pakai, kalau nggak ada swab ini pakai hand sanitizer, pakai tisu boleh gak sih? Kapas. Boleh gak sih? Tisu basah. Jilat mata nih, cok. Kok tisu galon lagi? Tangan gua masukin dispenser. Pakai sunlight. Ya, berminyak kali tangan gua. Alkohol swab tuh nggak ada, kayaknya nggak dikasih dah. Jelek banget dah, kenapa nggak dikasih? Lo udah tahu itu penting, kenapa sih, aneh banget dah. Alkohol di sini ada, anggur ada sih, anggur beneran bulat, anggur bulat, yang udah basi itu kan, basi dikit haram. Rendam di cuka, ya Allah, tangan gue mau eksperimen telur. Udah pakai seadanya, ntar kalau infeksi baru ke dokter. Jangan mulut lu, nakut-nakutin aja orang pada. Nah iya, jangan yang ada wanginya. Lah ini wangi. Emang kenapa kalau ada wanginya? Ya coba, itu lagi mau dicari nama ibu-ibu. Gue cuci tangan dulu deh. Gak lagi berdoa ini. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala umuri dunia watin. Wabihi nasta'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kalau Allah ta'ala fil Quran. Tiba-tiba khutbah Jumat gua. Oh dingin. Gue takut Jempol aja, jempol. Udah terlanjur. Jempol aja. Ayolah. Sakit gak sih? Enggak. Sakit gak sih? Gue takut dah. Sini. Gue takut banget. Gue ngambil darah tuh gak takut loh waktu di ini. Drama banget nih laki. Sini. Takut banget. Kenapa ya? Yang ini cuman aku udah ngambil yang paling kecil nih. Dah. Besok aja. Udah dibuka. Yang jangan ambil yang gue pegangin. gue tuh takut jarumnya, sumpah dah. Ini Entar, cuma aku aja boleh gak? pencet, tinggal dipencet itunya. Iya, yang gitu. Ininya. Pencet, ya. Kayak cuman digigit semut yang beneran kayak. Nggak, masalahnya gini, kalau kita luka itu kita nggak tahu kenapanya gitu, kayak nggak akan kerasa gitu. Tapi kalau misalkan Dipencet. ini kamu aja yang gituin deh.
Tapi ngitungnya jangan 1, 2, 3. Nanti aku bakal kaget di 3. Kamu ngitungnya 1, 2, tak gitu. Oh nanti aku bakal jadi tahu kalau ngitungnya di 2. Ya udah. Taruh di sini tangannya. Relax aja Pak, relax. Tarik nafas. Tarik nafas. Relax. Jangan di situ dong. Ya emang di situ. Tarik, relax, tarik nafas. Oh. Udah. Oh, nggak sakit ya? Emang drama. Ternyata nggak sakit. Emang semua ketakutan kita tuh hanya ada di kepala kita sebenarnya. Itulah dari sana kita belajar. Oh, bacot. Rendah lemak, perbanyak asupan serat larut, mengurangi gizi buah. Kok takut ya? Gak percaya lu. Ini nih ya, ciri-ciri kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi biasanya tidak menimbulkan gejala apapun. Anjing. Oh, takut kan lu? Nah, kan ngerasain. Sini aku aja yang gituin. Aku aja yang gituin ya. Ya, aku aja yang gituin ya. Sini. Telunjuknya ya. Bismillah. Tuh, yang jangan miring. Lurus ini. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2. Apa sih kok nggak mau dia? Dipencet. Udah. Ininya nih Pak. Oh ininya yang dipencet, bukan ininya. Lah gue kira kayak pulpen, ternyata ininya. Nggak ngasih. Astaga, ditekan. Nangis. Pertama dijadiin 1. Ini, terus gini. Terus? Masukin tangan satu ya itu. Salah. Ya. 9 hoof garis Terus gini, miring nanti tanda ada tanya kakinya Ipsy masuk sama ke sini dengan 1, ke ke sini 1. sama dengan Oh, sama miring dengan dia. Ini di tengah-tengah sih. Nah gini, kakinya ditaruh di sini sama sini. Terus nanti kalau udah di-sert gitu. Iya, terus ini tuh. Tapi ini tinggi banget gak sih? Ini ukuran aku. Ntar kamu beli lagi buat kamu, guys. Ntar ini agak dikesiniin. Ih sempit ya. Ini jadinya cocoknya jadi dah gitu. Tuh dan ntar masukin dedenya di sini. Gitu. Nah, jadi dah tuh. Awas aurat sayang. Iya maaf ya, astagfirullah. The fuck? Udah gak mau buat bobo. Zakat baru saja mengirimkan Ami dukungan Gaming, thank you. 10 juta. Ayo. Ngopi apa bang? Enggak gini. Zeker, lu lu bisa kok yang santai gitu. Enggak yang tiba-tiba aja gitu kayak. Jerry, lu nggak mirip lu anjing Jer. Lu nggak mau mirip gua Jer. Gua udah cakep tau sekarang Jer. Enggak beneran. Kalau gua ngebandingin diri gua yang dulu banget sama sekarang, I'm improve gitu kayak better lah nih gitu. Maksud gue kayak, men, apa ini men? Tapi kamu dari Nah, yang ini dong. Wah, ini tuh perlu diabadikan men. Dulu anak ini, wow. Enggak, tapi kalau dulu kayak gitu ceweknya banyak sih yang Ya, biasalah. nih. Lu itu sebelum sama sesudah bunda kelihatan banget, sekarang kayak bapak-bapak terawat aja. Sekarang bersihan dulu kotoran. Mendekati tahi aing kotoran. Waduh, ngarang lagu mirip Nasar KDS BBS. Bukan Nasar KDI anjing. KDS BBS gua. Andri KDS BBS. Nasar KDI lu tahu gak sih, seperti mati lampu ya sayang. Selama di kantor gue dengerin begituan hampir 3 tahun, muak gue dengernya. Banyuwangi masih ada penelusuran nggak? Bro, mohon maaf nih. Mohon maaf sebelumnya. Kok gue mules ya? Tadi gue sempet boker tau. Lu mau ngasih gue 5 menit gak? Di dekat perumahan gue ini ada kayak semacam danau gitu. Danaunya tuh ada 2 kiri kanan. Terus zaman gue bocah, anak-anak komplek, gue inget sama Dayat, sama Ian, sama Pape, sama Apoy,
sama Cimoy kalau sama Irfan, ya gitulah pokoknya teman-teman gue lah. Namanya aneh-aneh lagi. Papoy, Ngongo, Pape, Apoy. Terus kayak namanya bocah gitu. Terus gue main kan. Terus gue berenang. Jadi dia tipikal yang danau gitu, airnya juga coklat, airnya jelek. Mandi lu gimana? Enggak, takut kedalaman air. Bukan takut air. Gue berenang lah nih rame-rame, seru kan? Dan berenangnya ini tuh jadi kayak di kolam renang gitu. Jadi kayak ada bagian yang masih bisa ditapak, terus ada tiba-tiba ada bagian yang gitu, yang udah dalam gitu. Pertama, saya tidak bisa berenang dan saya tolol sekali untuk tidak menyadari kalau saya tidak bisa berenang. Kedua, gua nggak tahu itu kedalamannya seperti apa. Ketiga, di bawah tuh kayak ada semacam rumput laut atau alga atau apapun itu yang sepertinya kalau lu kebanyakan gerak kaki lu, jadi kalimatnya bukanlah rumput laut ini narik lu atau ada sesuatu dari bawah narik lu. Sepertinya lebih terlihat kayak lu gak bisa berenang, lu panik, kaki lu gerak-gerak nyangkut di rumput atau apapun yang ada di bawah itu, dan lu nya malah jadi tidak bisa naik ke atas. Itu tidak bisa berenangnya gitu. Gua pelan-pelan. Gue gak ngomong sama teman-teman gue gak bisa berenang. Malu dong, bocah ya kan, harus main keren-kerenan gitu. Gue aja pengen jadi Power Ranger merah tapi mentok di baju doang. Kalau merah kayak PDI. Anyway, mulai masuk ke air, jalan dikit-dikit. Terus ada temen gue ngomong, masa di situ doang, ayolah gitu. Karena yang lain lagi pada berenang nih, udah rada jauh, nggak ke tengah karena tempat itu gede sekali, tapi kira ada jauhan gitu. Terus gue pengen kayak nyamperin, terus pelan, karena gue posisinya paling pojok, jadi kayak teman-teman gue tuh kayak gimana ya? Teman-teman gue tuh kayak di sebelah sini kayak lagi berenang segala macam. Terus gue kayak ada di pojok gitu, gue lagi kayak nyoba minjem pijakan. Pijak, tiba-tiba waktu ngelangkah, pegangan gue lepas. Jadi kan ada pegangan, lu tau gak sih pohon-pohon yang banyak kepiknya, yang banyak kepik, lu tau kepik, tahu sih kepik yang apa sih namanya, yang bintik-bintik gitu, pohon itu. Oh, yang bisa buat ini, yang bisa buat balon. Nah, pohon itu kan gue jadiin pegangan, terus kelepas. Gue nggak tahu kelepasnya kenapa, tiba-tiba kaki gue nggak nginjek apa-apa. Panik tuh. Terus kayak yang gue setengah gila men. Kayak gue bener-bener gak bisa napas. Gue panik. Gue gak tahu bagaimana teman-teman gue. Terus tiba-tiba Dayat nyamperin gue. Terus kayak bener-bener dipegang gitu. Terus kayak dilempar gitu. Terus gue gak tahu dia gimana ngelemparnya. Tapi kayak semakin gue berontak, semakin gue ngejauh dari si daratan ini. Makin kejauh. Terus kayak dilempar sama Dayat. Terus kayak gue nangis, tapi tidak kelihatan karena itu air. Gue takut banget bro. Saya kira setelah itu udahan. Bener-bener setelah itu tuh udahan. Nggak ada yang berani lagi untuk takut turun ke situ. Nah, setelah turun kami kan kayak ada kayak pasar tutup gitu di sekitaran situ. Terus ke pasar itu, terus ngobrol-ngobrol segala macem. Hahaha. Lu tau nggak sih dulu kan ada yang meninggal. Hei, kenapa nggak dari awal ngomongnya? Yang nyelamatin waktu kelelep di danau. Dan aku pernah. Kamu pernah kelelep? Pernah, hampir mati gue bro. Lah aku nggak tahu ya. Iya juga. Emang aku belum pernah cerita? Udah loh. Udah. Danaunya juga di dekat sini kok. Yang waktu itu aku pengen ngajak kamu ke danau itu. Udah ngalah sama iya udah. Sayang, love you. Sekitar jam 2 atau jam 3-an sampailah kita semua di air terjun tanpa ada masalah sedikit pun. Sampai ke bagian pulang ke camp kita. Nah, di sini kita pulangin semua kelompok sambil absen satu-satu biar nggak ada yang ketinggalan atau mungkin lagi di toilet. Nah, di sini ada kita, sebut aja si P. Salah satu peserta kok nggak ada nih pas mau turun. Kita sampai cek semua sisi air terjun sama toilet, tapi nggak ada juga. Sampai gue konfirmasi ulang bang ke anak kelompok dia lainnya, bahkan sama panitia-panitia penjaga pos-pos game selama jalur trekking itu. Beberapa ada yang nggak terlalu merhatiin, tapi ada satu panitia pos
sama 2 temennya yang bilang ada kok dia dari awal trekking sampai di air terjun, ikut main game dan bahkan ngobrol dan foto bareng sama mereka berdua pas di air terjun. Berhubung ada dokumentasinya masih nunggu juga, kita lihatlah fotonya dia ada enggak. Lah, kagak ada. Ini 2 anak panik lah. Tuh, gimana sih? Tapi gue dan panitia lain tetap mencoba tenang. Bukan masalah horornya yang gue takutin, tapi ini anak orang yang kita dikasih kepercayaan orang ortunya buat ikut LDK ini, sore itu bener-bener sial banget bang. Dan kesalahan kita nggak ada taruh HT di camp, jadi nggak bisa kontak buat tanya apa ada si P di sana atau enggak. Akhirnya gue suruh temen gue yang salah satu anak Mapala buat lari ke camp, bawa salah satu HT buat cek secepatnya di camp ada si P atau enggak. Ini juga agak-agak sih kita. Untuk dia jago, kita suruh buru-buru nggak pedulin temen gue ini nanti kepleset atau apa. Sampai jam 1 bang kita nunggu di atas, udah mulai gelap, mana hujan pula. Ya udah kita mutusin kita harus turun juga. Kita nunggu di sini, nah malah nanti bikin masalah lain sambil berdoa buat dia udah di bawah. Sambil jalan ke camp, kita bener-bener diem, nggak ada bercanda atau ketawa-tawa. Perasaan capek ditambah rasa was-was karena si P ini kemana. Nah sampailah tiba-tiba hati gue bunyi. Dan temen gue yang lari tadi sambil ngos-ngosan, dia bilang dengan nada seneng, "Boy, si P ada di camp boy, aman." Dia ternyata sakit, jadi nggak ada ngikut ke air terjun sama sekali. Hahaha. Ya gue bales, "Alik, sabi bang, thanks banget kabarnya." Seketika beban gue serasa keangkat semua bang. Mereka yang jalan balik sama gue juga pas denger percakapan itu ketawa-tawa. Tapi sepertinya kita ada melupakan sesuatu nih bang. Iya bener, temen kelompok P yang 2 tadi bilang ngobrol dan foto sebelahan sama si P di air terjun. Berdua pucet abis mukanya dan bilang, "Terus kak tadi kita ngobrol sama siapa di atas?" Seketika gue diem dan akhirnya balas, udah turun dulu ya, yang penting ketemu dia. Ketawa awkward. Ya ampun, bagus. Waktu itu gue kepoin semua ekskul biar gak inget rumah. Maksudnya gak inget rumah apa? Bokap nyokap lu berantem mulu. Kenapa ya? Tutup botol. 1-2 tutup botol sambil duduk megang botol. Tapi dari jauh lampu aula kelihatan nyala. Diskusi bentar deh, dan kita milih buat nungguin Kak Dandi. Oh ini udah masuk. Gue belum tahu, gue ngerasanya belum ini. Deja vu kali kalian. Udah pernah? Hah, belum ya ini? Kok bisa lu udah tahu? Enggak, maksudnya orang ini cerita di... Iya, apa dia cerita di mana-mana terus ini? Udah, masa udah? Belum men. Lu nonton di mana anjir? Masa gue tiba-tiba ada di universe lain? Hah, masa sih? Coba ya, bentar ya. Belum kok, orang ini baru dikirim semalam kok. Bro, ini dikirim 12.02 PM, which is tadi siang. Lu dengerin di mana anjir? Anjir, kok gue ngeblank gini ya? Apa nih? Aula pencaksilat coba. Gak ada anjir. Lah, lu dari masa depan semua yang udah. Ada yang bilang, Gadit bilang, "Lah berarti ini horornya bang." Lah iya. Horornya adalah horor conditioning. Coba lanjut dulu ya. Nah, gue sempat ngobrol sama dia pas naik tangga. Posisinya dia naik duluan, jadi dia di depan gue. Tapi dia nggak jawab, apalagi nanggepin omongan gue. Posisi kasurnya dia di depan kasur gue, tapi dia jalan ke arah kasurnya Siva di ujung kamar. Agak bingung tuh gue. BTW modelan kasurnya itu lemari, terus belakangnya ada meja dan di atasnya ada kasur gitu. Ngasih gambarnya nggak ada. Anjir, setannya dari Google Gmail banget. Sekian bang, baru itu yang bisa gue ceritain. Oke, terima kasih atas emailnya. Cuman gini, ini Mandela Effect atau Nexus Event atau kalian semua tuh dari masa depan? Coba deh, kalau misalkan lu udah pernah ngedenger ini, coba tolong kasih tahu gue di hari apa. Karena gue nggak, aduh gimana ya? Udah di studio lama lu, hah? Cenayang anjing. Gue juga kayaknya pernah denger. Hah? Lu denger di mana anjir?
Karena nih, sorry ya, nih gini deh, gue cari emailnya ya. Apa? Email yang dikirimkan oleh pengirim email ini cuman 2, malam Minggu, malam Jumat, dan jamnya segini. Udah ini doang. Terus gue cari pencak silat juga nggak ada. Lu nonton di mana anjing? Di situ letak horornya, gokil. Coba kita cari berdasarkan teks ya. Oke. Sekolah gue modelan asrama gitu. Oke nih yang modelan asrama nih. Gak ada men, no message. Tuh, ini kata baik kata loh. Jadi sekolah gue oh iya ding, udah guys. Maaf ya. Udah. Ternyata udah. Oh udah. Oh ini email asli. Ini orangnya asli. Oh tapi endingnya beda. Oh my god. Jadi kayak paragraf 1, pokoknya paragraf akhir tuh ceritanya beda. Iya udah iya benar. Ya. Saya minta maaf sebelumnya sama kawan-kawan. Itu human error. Tolong jangan diproses hukum. Terima kasih. Ayo lucu banget kok bisa gitu ya. Nekovid baru saja mengirimkan dukungan 50.000 dari masa depan. Ini lucu banget. Coba deh, itu tanggal berapa ya? Bentar, gue penasaran. Ini tuh email yang sebelumnya dikirim Januari 24. Januari tahun ini berarti kayak berapa bulan lalu tuh? Anjir, berapa bulan lalu itu? 11 bulan anjir. Iya maaf ya kakak, pantes lupa gue. Waktu itu lu gantian sama Windows kali. Mungkin Januari tuh masih ada Windows gak? Oh enggak ya? Si ngeyel gak bang balikin Indomie rebus gue 2 bacot aja biar gitu. Sorry berberak ngeyel. Bang malu kagak? Enggak seru. Lu ada yang inget Kolit gak? Kolit tuh siapa sih? Kolit yang mana ya? Kolit yang singkatnya gak sih? Oh iya, Kolit yang satu paragraf full. Iya. Nih Kolit klarifikasi guys. Singkatnya, nah Kolit klarifikasi. Ini aja. Klarifikasi dari Kolit. Oke. Bagus, belajar dari pengalaman dia. Terus paragrafnya itu bagus. Tuh runut bagus. Bagus, oke. Oke, diklarifikasi anjing. Oke, bagus. Mantap. Halo Bang Andri, Mbak Ara, dan semua penonton TNM. Ini saya Kolit. Ini gue gak tahu kenapa ya. Ini muter sendiri, sumpah gue gak bohong dah. Kenapa sih, ada apa? Gue dipaksa ngeliat apa? Halo Bang Andri, Mbak Ara, dan semua penonton TNM. Ini saya Kolit. Saya meminta maaf kepada semua penonton yang ngamuk gara-gara kemarin. Saya mau klarifikasi. Itu sebenarnya udah cerita di Discord. Terus saya comot, dan itu cerita udah lama. Sama mager buat ngeditnya. Semoga gue kagak dibonti gara-gara cerita kemarin ya. Di sini gue bakal cerita horor waktu gue mondok dulu waktu MTS. Cerita ini sebagai permohonan maaf saya karena yang kemarin kagak serem dan bikin kalian ngamuk. Oke. Kami iseng lah nyoba nangkap tuyul di pesantren yang katanya angker. Katanya cara nangkepnya pakai botol diisi air terus diisi kepiting kecil sama uang koin. Ketika semuanya udah ada, kita nyari tempat yang kiranya paling angker di situ dan semua sepakat ditaruh di kelas 1 SD. Saat itu udah ditaruh, ada yang ngawasin tuh di luar. Di dalam kelas kita matiin lampunya biar gelap total, walaupun masih ada cahaya sedikit dari aula. Waktu kepitingnya udah keangkat, temen gue langsung dobrak pintunya. Berbarengan dengan temen gue yang dobrak pintu, semua lampu di asrama langsung mati walaupun cuma 2 detik. Tapi itu semua lampu mati bareng. Mungkin bakal dikira halu ya. Ya emang logisnya siapa tahu mau mati listrik tapi kagak jadi. Oke. Udah ketangkap tuyulnya nih, walaupun kita kagak bisa lihat, kayak dibodoh-bodohin gitu. Dan akhirnya botolnya dibuang. Ngapain dibuang? Tapi anehnya besoknya waktu mau wudhu, botolnya balik lagi, sama masih ada kepitingnya. Tapi uang koinnya kagak ada. Padahal jelas-jelas gue lihat pas dibuang, botolnya ketutup rapat dan dibuangnya tuh di sungai. Enggak, Kolit. Kata gue gini, kalau lu objektif utamanya nyari tuyul, ketika udah dapet jangan dibuang, dimanfaatkan, pakai buat nyolong duit Oh enggak jadi maaf. Ada aja nyari tuyul kagak ada konsistensinya. Kalau udah tangkap bawa pulang. Terima kasih Kolit.
Kita harus putuskan si Kolit ini karena singkatnya itu dia masuk Bonti apa kagak nih? Masuk. Bontinya bukannya udah masuk ya dia? Tangan gua kan kena cakar kucing, berdarah lah tuh. Sama mama gua dikasih minyak gas atau minyak tanah. Minyak gas? Freeport, gimana sih? Minyak gas? Lu gitu juga gak bang? Kagak, tempat lu doang gitu, sumpah. Tempat lu doang. Kayaknya ada yang aneh sama tempat lu, sumpah. Ada pulang, jauh, pergi, jangan situ. Kok orang luka dikasih, lu pengen dibakar ya gitu. Di tempat gue penyembuhan luka pakai minyak rem banget. Sembuh kagak, berhentinya pakem. Adik gue pernah masuk selokan, terus kan gue naik angkot dan abangnya tahu adik gue habis jatuh, sama abangnya dikasih minyak rem dan seminggu sembuh. Kayaknya nggak ada urusan sama minyak rem dah itu. Percaya gue itu sembuh ya sembuh aja gitu, bukan ada urusan sama minyak rem. Anjing, maksudnya kayak wow, anak ini luka. Hal apa ya yang bisa menghentikan luka? Wow, mobil ini kalau saya rem berhenti. Minyak rem solusinya. Kok coba. Benarkah minyak rem bisa menyembuhkan luka? Ini ada lagi bener. Bang, gua ada nama gue di report, gue udah keluar duit segitu balik. Tiba-tiba ditagih bang. Asu gue JB. Minyak rem berfungsi untuk mendorong piston di kaliper rem agar kampas bisa menjepit cakram sesuai tekanan. Ya gitu. Menariknya ada beberapa orang yang menggunakan minyak rem untuk keperluan menyembuhkan luka di kulit. Ya Allah. Para montir meyakini minyak rem sangat berguna untuk pertolongan pertama pada kecelakaan. Terus kata gue siapin betadine. Apa ki? Hansa Plus Gel gitu. Terus kayak ada produk-produk yang memang ditujukan untuk itu. Ini masalahnya kalau minyak rem buat luka, remnya dikasih apa? Aja betadine bang. Motor lu sembuh aja, kagak bisa ngerem nggak apa-apa, yang penting motor lu sembuh. Apaan sih, aneh banget. Minyak bintang itu dari Kalimantan bang, minyaknya ada 3 level. Level paling tinggi itu bisa ngehidupin orang. Gak, ini beneran apa bercanda sih? Astaga, dari mana sih? Minyak bintang tuh terkenal bang, asli banyak banget cerita serem yang ngidupin orang mati. Ya Allah, ngidupin orang mati pakai minyak. Malaikat ngeliatnya bingung, di dunia nyata tidak begitu. Bro, Bro, nggak bisa ditahan bro. Sebentar, love you, sebentar, mohon maaf. Maaf. Tahun 2017 di saat dia mau masuk kuliah, kita ketemu lagi dan mulai dekat. Meskipun saat itu gue udah punya calon istri dan dia juga tahu situasinya. Dari pertemuan pertama ke pertemuan selanjutnya ngalir gitu aja. Dia juga try hard buat hubungan yang gak pernah kesampaian ini. Akhirnya kita berdua sadar bahwasanya memang kita gak pernah ditakdirkan untuk bersama. Gue ngerasa dia bukan seseorang yang bisa gue handle. Dia ngerasa gue bukan orang yang asik buat diajak traveling. Pada akhirnya hubungan yang gak pernah punya status itu berakhir tanpa ada kata perpisahan. Seperti awalnya dimulai tanpa ada komitmen. Saat itu semua berakhir, gue memutuskan melamar calon istri gue dan setahun kemudian menikah. Dan beberapa hari yang lalu akhirnya Echa juga bertunangan dengan pacarnya. Waktu lihat foto pertunangan Echa, gue kena flashback di momen kita sama-sama dulu. Dan akhirnya gue sadar bahwa gue udah punya hidup yang sangat membahagiakan dengan istri dan anak yang sangat melengkapi hidup gue. End of story, gue ngerasa lega karena hubungan yang gak pernah kesampaian tersebut bisa trial untuk sekedar menuntaskan rasa perasaan dari kita berdua. Semoga buat Echa, dia juga berbahagia dengan hidupnya, dengan suaminya, dengan keluarga kecilnya yang nanti dia akan bina. Gak sesuai bijak, anjing, lu selingkuh itu hitungannya tolol. Gak usah suatu dibagus-bagusin, anjing. Lu udah punya calon istri, dia udah punya pacar, tiba-tiba masih berusaha cecetan. Itu kan tetap aja kalian nyoba, otaknya apaan? Kagak, ini kagak happy ending ya, kayak ini aneh. Ini bibit-bibit perselingkuhan kok dijadiin cerita cinta, bukan? Orang yang kirim email ini dia pikir kayak kalau gue akan bereaksi seperti ini. Apaan sih lu? Itu kalau nggak berhasil lu bikin email ke gue, kalau berhasil lu lanjutin kan itu. Apa dah.
Trial, tae. Suatu hari nggak ada angin nggak ada hujan, tiba-tiba si cewek itu ngechat gua via DM. Tiba-tiba ngasih pertanyaan, lu suka nggak sih sama gua? Idih, pasif agresif, bagus. Gua kaget dong. Apa jangan-jangan dia juga suka sama gua? Karena gua takut salah ngomong, gua tanya balik. Sesuai, lu suka sama gua? Lu suka nggak sama gua? Terus dia jawab, suka, tapi sebagai temen. Aduh, karena kita sefrekuensi. Aduh, pemancar sinyal elektromagnetik tuh sefrekuensi. Kejadiannya sama kayak di subjek, gue kena friendzone. Gue gak mempermasalahkan kalau gue ditolak, tapi dia tuh kayak udah buka pintu harapan buat gue, tapi begitu gue masuk kaki gue digencet. Analogi yang bagus. Gue langsung minta si Pian buat ngibur gue yang abis kena friendzone, tapi ternyata si Pian juga abis kena friendzone. Terus dia ngirim screenshot cacetan gitu. Di situ gue lupa tulisannya apa, tapi yang jelas gue kenal itu typingnya siapa. Gue tanya lah, itu si Rara. Terus si Pian jawab iya. Gue bingung karena kejadiannya itu di hari yang sama. Akhirnya gue ngomong juga ke Pian, lah gue juga abis di friendzonein sama si Rara. Seru betul, seru. Apa sih di email aja. Terus akhirnya si Pian nanya, lu mau nyatain perasaan lu ke dia? Gue jawab, lu aja duluan. Terus si Pian ngomong, tapi gue takut, no balls gitu, gak punya biji, ujar gue. Langsung dah tuh dia merasa termotivasi, dia beraksi, berak, tetap aja dia ditolak. Anjing, lucu banget. Sekarang giliran gue, ditolak juga. Segitu aja bang cerita gue. Apaan sih? Kayak lagi mimpi gue. Ceritanya satu, nah hilang. Email selanjutnya, wibu itu kalau nggak stres ya cabul. Iya, apaan sih ini? Elah. Gue Farel dan gue tolol. Iya. Kenapa Farel? Kenapa lu bilang lu tolol? Jadi tahun 2015 atau 2016 gitu, gue sama temen gue datang ke event wibu. Niat kami selain foto sama cosplay yang menarik, kami juga ada niatan tolol, yaitu foto diem-diem cewek cantik secara random. Jadi istilahnya hunting foto cewek yang menurut kami cakep bang. Astaga, pengakuan dosa. Dan kini gue sadari bahwa hal seperti ini creepy banget dan tolol. Kami muter-muter di event tersebut mencari cewek cantik. Saat kami menjumpai cewek cantik, kami pun bersiap dengan kamera HP kami dan mengambil gambar cewek cantik tersebut. Ada beberapa korban yang sadar karena kami foto diam-diam. Nah, ada juga yang sampai pergi menghindari kami karena risih atau takut mungkin. Ya iyalah, pakai mungkin lagi. Udah jelas takut, apalagi alasannya. Tak lo emang. Gue punya temen juga namanya Farel, emang dia tolol. Saat itu gue masih seorang bocah yang baru gede, yang pikirannya polos. Maksudnya gue ngelakuin itu ya cuma untuk senang-senang. Jujur gak ada sama sekali pikiran gunain foto-foto tersebut untuk lakuin hal yang enggak. Yang nyimpen fotonya pun teman gue, moga aja teman gue pikirannya bener dan lurus juga. Nggak mungkin men. Kalau teman lu ini udah nyimpen foto orang yang gak dia kenal, ngelanggar privasi orang, itu gak normal dia. Nggak mungkin pikirannya bener dan lurus. Kalian tuh sama, kalian tuh orang manusia itu akan dipertemukan dengan orang-orang seperti manusia itu sendiri. Kalau lu temenan sama dia berarti dia tolol juga. Kalian sama-sama tolol. Orang tolol saling bersatu, rusak negara, hancur. Tapi seiring berjalannya waktu, semakin kesini aku ngerasa kenapa cowok gua kok kayak mau kondo ya, modal konsisten dan doa. Kerjaan cowok gua terbilang berantakan gara-gara ikut kegiatan yayasan yang I don't know. Menurut gua nggak masuk akal aja. Ngurusin orang terlantar sama lansia sampai nggak ada waktu buat kerja. Awalnya gue dukung sama kegiatan sosial yang dia jalanin, sampai dia bilang nggak ada ongkos buat pergi kegiatan. Gue ongkosin. Sesibuk apa? Sesibuk hari Rabu sampai Ahad dia ngurus kegiatan itu. Senin dia capek, cuma punya waktu Selasa buat kerja. Dan ya lo tau lah rutinitas kayak gitu bakal secapek apa. Lebih capek lagi kalau nggak pegang duit kan. Dan di kesibukannya yang sebenarnya bisa sambil kerja, tapi dia milih fokus sama kegiatannya. Dia kerja pakai HP karena kerjaan dia berhubungan dengan media sosial. Pernah HP-nya rusak, dia sambat ke gue kalau nggak bisa kerja. Karena gue nggak tega, akhirnya gue tawarin pinjemin dia duit buat beli HP baru. Dia awalnya bilang iya nanti dicicil, tapi dia mau HP iPhone 11 Pro. Kagak. Lu dimanfaatin, lu sadar nggak sih? Mau kondo, modal konsisten dan doa. Karena gue ada tabungan dan dia bilangnya minjem, akhirnya gue kasih lah. Waktu berjalan seperti biasa, singkat cerita dia bilang kalau HP-nya jatuh.
layarnya retak, nggak bisa buat kerja. Gue bilang kan sama dia, kalau jatuh mah ya benerin. Dia bilang kalau nggak ada uang buat benerin HP, soalnya abis dipakai buat kebutuhan rumah. Gue pinjemin lagi lah 1 juta. Gue pinjemin lagi lah. Dia minta 1 juta. Terus gue ingetin kan jumlah utang dia ke gue ada berapa. Dianya marah-marah. Ada lagi katanya adanya butuh biaya sekolah, belum ada duit buat daftar ulang. Minta pinjem lagi ke gue pinjemin lagi. Iya, gue tahu gue bodoh. Sering dia pinjem uang 500, 1 juta, 2 juta buat inilah itulah. Dan sering juga gue pinjemin. Pernah sekali dia bayar utangnya 1 juta ke gua, tapi siang ditransfer, sorenya pinjam lagi buat itu mah namanya kayaknya kalian tuh harus mulai ini deh, kayak memikirkan. Nih coba 1.400 orang siapapun yang ada dalam relationship, coba lu pikirin kayak hubungan gue sehat nggak ya gitu. Hubungan gue tuh kayak gini nggak ya? Oh kalau kayak gini tuh nggak sehat, gue dimanfaatin doang, udah putus gitu sih, kayak cinta tae. Pernah juga HP iPhone-nya rusak, dia bilang mau jual aja soalnya udah nggak bisa dipakai. Tapi dari penjualan HP-nya berapa gue nggak dikasih tahu, dan dia lagi beli lagi dia HP baru. Sekarang HP-nya Android. Pokoknya selama pacaran sama gue udah 4 atau 5 kali ganti HP. Itu duit juga minjem sama gue, padahal HP gue udah 6 tahun belum diganti. Yo, selot BG ini orang. Kagak selot itu nggak mungkin. Otaknya emang. Sampai 2 tahun berjalan itu gue nggak sadar loh kalau gue itu dimanfaatin. Karena gue akui selain gue bodoh, dia pinter banget ngerayu dan macak melas. Dia juga pernah ngajak gue joinan buat bisnis baju. Dia ngeyakinin gue sampai bikin proposal segala biar gue makin yakin kalau dia serius mau bikin ini bisnis. Dia minta gue buat modalin dia, nanti pakai sistem bagi hasil. Dia minta modal awal 3 juta, gue kasih dong. Tunggu 1, 2, sampai 3 bulan, bisnisnya kagak ada kabar, Wak. Pas gue tanyain kok diem baik, dia bilang kalau partnernya sakit keras terus pulang kampung, nggak tahu udah sekarang meninggal apa masih hidup, kagak. Astaga Tuhan. Seuzon sama orang tuh kadang penting loh, supaya hidup tenang gitu. Alasan gue mau minjemin dia uang itu sebenarnya gini, Ndri. Almarhum papa pernah pesen sama gue, kalau cari pasangan jangan lihat seberapa banyak materi dia, tapi lihat seberapa besar semangat dia buat kerja, juga tanggung jawabnya. Jangan jadi wanita matre, tapi jadilah wanita realistis. Tuntut nafkah kamu. Ketika kamu sudah jadi istri, temani pasanganmu berjuang, karena nanti kamu yang akan diratukan. Justru karena papa pesan gini ke kamu, harusnya kamu berhenti bersama laki-laki modal kontrakan doang itu. Tapi lihat seberapa besar semangat dia kerja. Masalahnya nih laki lu kagak ada semangat kerja. Bapak lu bener, jangan sama orang ini. Setahun terakhir ini hubungan gue sama dia mulai merenggang. Udah ada 6 bulan kita gak telepon dan chat cuma absen kalau masih hidup aja. Alasan dia sibuk kerja, cuma datang ke gue kalau butuh duitnya aja. Gue juga ngerasa capek. Pernah gue chat panjang lebar nyutarain isi hati gue. Dia minta maaf dan minta buat gue nerusin terus nemenin dia di masa sulitnya. Masa sulit kok terus-terusan anjing? Itu artinya lu nyari-nyari masa sulit. Gue gak ada curhat masalah ini ke teman gue, karena gak semua teman itu baik dan suka sama gue. Kenapa gue milih cerita sama lu, Ndri? Soalnya lu gak kenal dan gak tahu gue. Lu ngerti gak maksud gue? Oh, lu mempertanyakan intelijensitas gue. Enggak. Iya, gue paham. Kadang beberapa orang tuh butuh pelepasan emosi, dan butuhnya tuh dalam konteks anonymity gitu. Kayak dia gak perlu tahu dia siapa gitu sih, kayak sampai di titik gue udah capek banget sama dia, udah jengah aja rasanya, udah banyak gue bantu dia tapi dia kayak nggak tahu diri, nggak tahu terima kasih. Akhirnya gue curhatin masalah ini ke mama, satu-satunya orang yang bisa gue percaya. Mama nggak nyalain gue, mama cuma bilang sama gue, boleh sayang sama orang, boleh bantu, boleh berkorban buat orang yang kita sayang. Itu salah satu cara kita nunjukin rasa sayang. Tapi yang harus kamu ingat, kamu harus lebih sayang sama dirimu sendiri. Awal bulan Oktober lalu dia cerita kalau dia mau bikin usaha lagi. Dia butuh biaya sekian juta. Dia bilang susah nyari modalnya. Dia bilang, yang aku butuh modal nih, modalin dong. Tapi gue cuma respon, semangat ya cari modalnya, maaf aku belum bisa bantu. Tiap kali dia sambat gak punya uang, gue semangatin buat kerja doang. Sekarang gue lebih cuek lagi ke dia, mau ninggalin dia masih bingung gimana cara bilangnya. Lah bilang aja, lu toksik anjing, cabut gue, asu lu, matamu, balikin duit gue gitu. iPhone gue balikin. Itu loh. Sondri dan para pendengar yang budiman, ada tutorial buat putus tanpa bikin masalah dulu nggak? Minta saran dan masukannya, maka kagak bisa men. Putus harus ada masalahnya. Utarakan saja, jangan selatanan. Utarakan selatanan, nggak bisa ya. Sebenarnya gimana ya? Terlalu banyak cerita perbucinan yang ada di kepala, maksudnya yang pernah terjadi dan gue juga dengarkan. Jadi kayak gue bisa paham orang kalau udah kecintaan tuh gila gitu. Dan cara untuk keluarnya adalah dengan sadar kalau lu bisa kok hidup tanpa dia.
Kalau kalimat dia adalah, oh aku nggak bisa hidup tanpa kamu, tae anjing. Sekarang udah putus sebulan masih hidup aja. Ah gimana sih putus tanpa putus ya udah gitu, mesti kayak tidak perlu mempeributkan suasana. Lu anggap dia bukan siapa-siapa lu. Dia nggak penting. Yang penting adalah kesehatan jiwanya kita. Tanya aja kayak kalau nggak lu ketemu gitu kayak lu samperin waktu dia lagi quote and quote kerja itu, apakah dia kerja atau main slot. Terus lu pergokin gitu, terus lu tanya, lu sebenarnya sayang sama gua apa duit gua? Kalau dia ragu jawabnya, ya berarti emang demennya sama duit lu. Ya udah kalau udah gitu caranya, kalau udah gitu ceritanya, putusin aja. Ya udah kita putus aja. Balikin dong duit gua gitu. Mana? Ah, tampol nih gitu. Tapi lu kayak bawa orang banyak gitu. Jatuhnya kayak ini aja debt collector banget. Ketika lu jatuh cinta sama seseorang, ketika lu suka banget sama seseorang, ketika lu menggantungkan hidup lu sama seseorang, tolong gunakanlah hanya 50% dari pergantungan itu untuk lu bersama sama si orang ini. Karena kalau misalkan tiba-tiba kalian berpisah, lu punya 50% sisanya untuk move on dan melanjutkan hidup tanpa perlu ada dia di samping lu. Itu cukup penting karena selain untuk menjaga kewarasan, itu juga untuk membuat kita lebih berhati-hati ngambil keputusan. Nah, Sani, yaudah bang lanjut aja, doi tanggung jawab. Sani. Oh, oke, Sani mantap, Sani. Dan terima kasih semuanya atas waktunya malam hari ini. Kita ketemu lagi mungkin Senin ya, atau kalau Minggu gue mau live juga tiba-tiba live ya, nggak tahu dah. Siapa tahu gue tiba-tiba cinta datang kepadaku di saat ku mulai mencari. I'm finding a way, I can never do well.